Tuhan, sekali lagi kami datang pagi hari ini memohon pertolongan ya Tuhan untuk firman-Mu yang akan dibagikan, firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu supaya sungguh dia beroleh kekuatan untuk boleh menyampaikannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan sungguh-sungguh memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya sungguh semua ini tidak lewat begitu saja, tapi tinggal dalam hidup kami, menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Senang sekali bisa jumpa lagi. Iya, saya setelah COVID ini perjalanan pertama saya yang agak jauh ya, sampai ke Semarang. Iya, perjalanan ini memang perjalanan panjang. Iya, karena ke Semarang, lalu dari Semarang menuju Jepara 3,5 jam lagi dari Semarang. Iya, dan akhirnya bisa selamat pulang. Karena semalam kami berangkat dari rumahnya Pendeta Timotius Adidharma. Itu kan kami berangkat dari rumah untuk ke bandara sekitar jam 7, belum jam 7. Tiba di sini jam 8 malam. 13 jam. Karena delay pesawat ini 13 jam, bayangkan seperti ibu ini 13 jam di luar rumah. Ya, itu sungguh bukan sesuatu yang mudah. Ya, tapi saya bersyukur boleh hadir di sidang raya tahun ini, walaupun ada juga hal-hal yang tidak selalu membangun ya, tapi ada hal-hal yang membangun juga. Ya, dan periode ini kembali Pak Agus yang kembali menjadi ketua sinode, Pak Timotius juga sekretaris umum. Dia memang dulu sudah dipilih untuk 10 tahun, jadi dia tidak dipilih, dia tetap lanjut. Iya, dan wakil sekretaris umum yang berubah, kalau dulu itu Pak Nahum dari Jogja, tahun ini Ibu Endang, wanita sekali ini wasekumnya. Iya, dan bendahara itu tetap biasanya bukan hamba Tuhan ya. Itu biasanya dari awam, tetap Pak Iwan, itu tidak ada calon kedua, satu-satunya calon. Iya, dan kemudian ada pemilihan badan pemeriksa perbendaraan, terus ada badan pengawas seperti itu, ditambah dengan 5 bidang yang ada, masing-masing sudah dipilih untuk 5 bidang ini siapa yang akan mengerjakannya. Ya, kita bersyukur atas semua hal yang bisa dicapai, ya walaupun memang alot gitu, tapi dan bersyukur juga saya bahwa pemilihan pengurus itu bukan ditempatkan di belakang, itu ditempatkan di depan, sehingga itu seperti biasa saja gitu. Ya, yang di belakang justru program apa yang mau dikerjakan secara sinodal. Jadi pulang dengan beban itu dalam setiap orang yang sudah ditunjuk tadi. Kiranya tahun ini ada suatu kemajuan lagi di tengah GKM ini, mengingat GKM ini sebenarnya gereja tua. Iya, ini sudah umurnya 79 tahun atau berapa tahun saya lupa ini. Iya, tapi sudah tua, dan banyak gereja-gereja yang tua sudah kembali kepada biasa-biasa saja gitu. Ya, bahkan keselamatan pun enggak laginya kita dengar dikumandangkan, ya cuman perbuatan baik, sosial gitu ya, tapi
Ya, syukurlah kalau keputusan ini kembali menekankan akan pertobatan, kembali kepada Injil, hidup berpadanan dengan Injil dan memberitakan Injil. Kita doakan biar ini tidak sekedar di atas meja, tetapi ini benar-benar akan dilaksanakan. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Saya memilih hari ini dari kitab Nehemia. Itu saat teduh yang saya susun untuk gereja. Pasal yang terakhir, Nehemia pasal yang ke-13. Sebenarnya mau sampai habis, tapi tidak mungkin kita baca sampai habis karena waktu kita tinggal 45 menit. Kita akan membaca ayat 1 sampai 14 saja. Nanti saya ambil lompat-lompat di tengah-tengah. Iya, tema kita hari ini adalah Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Ammon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasastra Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaraan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaraan, kuangkat Imam Selemia dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Ayat 30-31.
Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Iya. Jadi bagian nats ini adalah bagian ketika Nehemia tidak berada di Babel pada waktu itu di Yerusalem, ketika dia kembali ke Babel untuk sementara waktu saja. Dan ada yang menarik di sini setelah tembok Yerusalem berdiri, ya. Tembok itu telah dipugar, ya, telah diperbaiki kembali, ya. Kita melihat tadi bagaimana rumah Allah difungsikan kembali. Firman Tuhan mulai dibaca lagi, iya. Jadi ini seperti sebuah revival yang terjadi setelah tembok Yerusalem selesai. Karena ada waktu mereka berkumpul berhari-hari hanya untuk mendengar firman Tuhan. Iya, dan ini adalah sesudah beberapa waktu kemudian firman Tuhan tetap dibaca. Dan salah satu yang mereka dengar dari firman itu adalah orang Amon dan orang Moab, ya kan? Itu tidak boleh menjadi jemaat Tuhan. Saya lihat di catatan itu sampai 8 generasi. Mengapa? Oleh karena mereka menolak ketika orang Israel lewat, ya, melintasi daerah mereka ketika dari perjalanan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Iya, jadi saya pikir-pikir 8 generasi, berapa tahun orang Moab ini, orang Amon ini, ya, tidak dapat gitu ya untuk menjadi umat Tuhan. Ya, tentu kita semua mengingat Rut seorang Moab. Saya tidak tahu dia sudah generasi keberapa. Tetapi Rut satu-satunya yang kita baca di Alkitab, orang Moab yang percaya kepada Tuhan, yang kemudian menjadi istri daripada Boas, dan melalui keturunan mereka juru selamat lahir, Yesus lahir. Ya, jadi kita melihat bahwa ketika ini dibacakan gitu ya, itu bukan sekedar tahu, tapi mereka benar-benar meresapkan itu dalam hidup mereka. Mereka tentu ingat bagaimana dulu orang Moab dengan rajanya yang bernama Balak mengupah seorang nabi, ya, namanya Bileam, untuk apa? Untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, pertama disuruh menghadap pemuka-pemuka Moab, lalu kemudian ya bicara dan diberikan upah yang tinggi hanya untuk mengutuk gitu. Iya, tetapi waktu itu Bileam mengatakan, saya tidak bisa mengatakan apa yang Tuhan tidak suruh. Karena Tuhan suruh dia jangan pergi, dia tidak pergi. Lalu penguasa Moab mengangkat, menyuruh lagi yang lebih tinggi lagi jabatannya, yang lebih terhormat lagi, dengan hadiah yang lebih banyak lagi. Sampai apapun yang Bileam minta, ya, mereka mau menyediakannya. Asal bangsa itu dikutuki. Ya, mengapa sampai seperti itu kali? Karena Balak bilang jumlah mereka seperti semut dibandingkan dengan jumlah kita. Jadi kalau diibaratkan lembu, habislah nanti dimakannya semua kita gitu. Ya, jadi dia berharap dengan kutuk ini Israel akan bisa dikalahkan. Tapi ketika pemuka-pemuka yang lebih tinggi tadi datang, ya, Bileam kembali berdoa kepada Tuhan, pergikah aku atau tidak?
Lalu Tuhan bilang berangkatlah bersama mereka dengan syarat. Hanya yang suruh kukatakan, hanya itu yang bisa kamu katakan. Ya, jadi dipelanainya lah kuda pagi-pagi, keledai ya. Berangkatlah dia bersama-sama dengan orang dari Moab itu. Di tengah jalan malaikat sudah menunggu dengan pedang terhunus. Iya, justru mata keledai lebih jelas melihat daripada mata Bileam. Keledai melihat di tengah jalan malaikat Tuhan, menyimpang dia ke ladang. Karena kalau diteruskan nanti malaikat itu akan membunuh. Ya, dengan pedangnya dia menyimpang ke kanan. Marahlah siapa? Bileam. Sama siapa? Keledai. Dia tak tahu keledai itu menyelamatkan dia ya. Iya, dia pukulnya lah keledai itu. Kenapa kau lewat dari sini? Katanya. Keledainya nggak bisa ngomong ya. Kayak mana menjawab? Menyelamatkan kau bodoh gitu maunya ya kan. Nggak bisa pula dia ngomong. Iya, jadi akhirnya kembali ke jalan lagi. Lalu di situ sudah datang lagi malaikat tadi menghadang. Jadi dia mepet sampai ke dinding lah ya. Dinding karena ini di jalan, di dinding tembok jurang-jurang lah gitu ada temboknya. Mepet dia ke situ, marah lagi siapa? Bileam. Dipukulnya lagi keledai. Kau katanya, kok nggak lewat kau? Karena kakinya sampai terjepit ke dinding itu. Marah lagi dia. Iya, baru yang ketiga kali. Iya, sudah kembali ke jalan. Di sana malaikat udah nunggu lagi. Kali ini nggak bisa ke ladang, nggak bisa ke dinding. Itu jalan satu-satunya. Jadi mau kemana lagi? Akhirnya tiaraplah dia ke bawah. Iya, keledainya itu tiarap ke bawah supaya jangan dibunuh. Ya, iya. Marah lagi, iya kan? Si Bileam ini, ngapain kamu ini? Tiarap sampai ke bawah, jatuh dia kan? Iya. Jadi akhirnya disitulah pertama kali keledai berkhotbah, ya kan, dipakai oleh Tuhan, iya, dan Tuhan membuka mata Bileam melihat, ya, malaikat Tuhan itu, iya, apa kata keledai itu, ya, tadi udah 3 kali kau pukul aku gitu ya, ini saya singkatkan aja. Tahukah kamu untuk menyelamatkan kaunya aku, makanya aku ke ladang, aku mepet ke dinding, ya, aku tiarap supaya kau tidak mati. Setelah dilihatnya dengan matanya yang kemudian telah terbuka malaikat itu, barulah dia sadar sudah salah dia kepada keledai. Nah, cobalah, ya. Untuk apa perjalanan itu, artinya pengalaman itu diizinkan Tuhan dialami Bileam. Supaya nanti dia tidak berani ngomong sembarangan. Ketika dia sudah berada di bukit di mana ya orang-orang Moab itu memotong korban, lembu-lembu, hewan-hewan untuk dipersembahkan. Supaya dia tidak akan berani menyumpah serapahi orang Israel. Jadi benarlah ketika disuruh dia ngomong di situ, apa yang Tuhan bilang itu sajalah yang akhirnya Bileam katakan. Dan Tuhan menyuruh dia justru memberkati orang Israel. Udah banyak habis siapa ya? Raja Bala, udah habis lembunya, udah habis apanya, domba-dombanya. Ya, diharapkannya ya Bileam akan menyumpah, tapi Tuhan tidak mau. Makanya apa pun dibuat orang kupikir ya. Kalau Tuhan gak mau kan gak bisa ya kan. Iya, disuruh mengutuk, dikutuk. Ya, apa yang terjadi? Tuhan justru mengubah kutukan itu menjadi berkat. Iya, jadi jangan terlalu takut kali hidup ini. Nanti ada pula orang kan diupah untuk mengutuk atau untuk bermaksud yang tidak baik, untuk mencelakakan. Ya ada Tuhan. Jadi genapnya bahwa orang yang percaya itu diberkati oleh Tuhan, dipagari, dijagai oleh Tuhan. Tidak bisa dilakukan orang kepada dia apa yang Tuhan tidak izinkan.
Nggak bisa. Jadi kenapa kita takut kali ya kan? Iya, kita harus belajar. Iya, bahwa Tuhan memberkati. Iya. Dan ini dibaca kembali bagaimana perlindungan Tuhan bagi Israel ini dari sejak dahulu kala. Bagaimana pemagaran Tuhan, bagaimana kemenangan yang Tuhan beri, semua lewat membaca Alkitab ini, membaca firman Tuhan, itu diulang dan itu mengokohkan hati, itu menguatkan, sehingga kita melihat bahwa pembaharuan ini diteruskan. Ada 3 pembaharuan di dalam kitab Nehemia pasal 13 ini. Pembaharuan yang pertama adalah setelah firman Tuhan tadi ya dibaharui, pembersihan bait Allah. Ada rupanya di sini si Tobia. Tobia ini orang penting di Samaria, bukan di Yerusalem. Tetapi dia adalah menantu daripada imam yang ada di Yerusalem. Jadi ini hormat sama menantu. Iya, jadi ada bilik-bilik yang dikhususkan. Karena kan di sana mereka memberi perpuluhan ya gandum, ya anggur, ya semua hasil pertanian yang ada. Itu yang dibawa, jelai, ya segala macam, minyak. Itu ada harus tempatnya gitu. Ya, jadi tempatnya ini sudah dibuat perabot mewah di dalam. Oleh siapa? Oleh imam ini tadi, si Eliasib ini. Ya, sehingga orang berhenti untuk membawa persembahan. Tidak ada tempat di mana mau ditaruh, karena itu ruang yang dikhususkan memang untuk korban-korban persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan bagi pekerjaan di rumah Tuhan dan juga bagi imam-imam dan orang-orang Lewi. Jadi nggak ada tempat. Ya, padahal Tobia ini waktu mulai pembangunan dulu sudah tidak senang, sudah mengancam, sudah buat surat bersama-sama dengan Sanbalat, sudah mempengaruhi rakyat untuk tidak setuju dengan pembangunan tembok Yerusalem. Tapi kok dipelihara gitu loh. Sudah dia menolak, sudah menentang, tapi karena saudara, ya kan? Ya, ini akhirnya ruang yang untuk ya perbendaharaan itu akhirnya dipakai oleh dia ketika dia datang. Nehemia pulang dari Babel, melihat keadaan itu kesal dia. Dia marah sama para penguasa. Apa kalian buat dengan rumah Allah ini? Ya, apa yang kalian lakukan dengan rumah Allah ini? Kenapa jadi seperti ini? Iya, dan dia juga melempari ya barang-barang si Tobia itu keluar. Iya, saya nggak lihat di sini Eliasib dipecat, tapi saya rasa pasti dia dipecat. Ya, sehingga diangkat imam yang lain untuk bertugas. Jadi ini pembaharuan yang dilakukan. Fungsi bait Allah itu harus dikembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, orang Lewi kembali lagi ke ladang. Ya, ngapain lagi dia? Oh, nanam anggur lagi, nggak tahu saya entah lahan siapa yang dia pakai. Entah itu ladangnya sendiri, entah itu disewanya dari ladang umat Tuhan yang lain gitu. Yang jelas mereka tidak lagi berdoa, mereka tidak lagi mengerjakan tugas-tugas mereka di bait Allah. Ya, lampu di bait Allah tidak ada lagi menyala, kayu bakar tidak lagi tersedia, ya, tidak ada lagi. Ya, jadi akhirnya setelah ini dibersihkan kembali, maka apa yang terjadi? Semua Lewi didata lagi, dipanggil semua dengan semua imam. Lalu kembali lagi, ya, tugas-tugas mereka harus mereka kerjakan dengan sepenuh hati. Tidak lagi pergi ke ladang untuk nanam gandum atau nanam jelai. Tidak lagi ya memetik buah anggur dan lainnya. Tapi mengerjakan pekerjaan yang sudah ditetapkan bagi orang Lewi di rumah Tuhan. Sebagian dari mereka menjadi penyanyi-penyanyi
Ya, dan kita melihat fungsi bait Allah dikembalikan. Yang kedua, yang setelah pentahiran itu terjadi maka kembali lagi mereka membawa persepuluhan, diangkatlah orang-orang mengurusi itu, lalu kembali orang-orang Lewi, mereka hidup dari perbendaraan yang dibawa oleh jemaat Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu. Dan semua bisa di rumah Tuhan itu teratur kembali. Saya senang dengan doa Nehemia ini. Di 3 bagian ini dia selalu berdoa, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Saya lama juga berhenti di situ merenung, kenapa dia berdoa seperti itu? Apakah Allah tidak mengingat apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya atau orang percaya? Tapi saya melihat di sini ini peneguhan yang menjadi harapannya agar apapun yang dia kerjakan, karena itu untuk Tuhan, betapapun beratnya beban itu, betapapun sulitnya keadaan yang harus kadang dihadapi. Karena kan tidak mudah menghadapi penguasa, tidak mudah, yang dipecat itu imam loh. Tidak mudah mengembalikan fungsi bait Allah itu supaya kembali kepada seharusnya. Tapi itu dikerjakan semua demi kebaikan orang banyak. Itu dikembalikan supaya umat Tuhan yang ada kembali boleh terpelihara baik secara rohani. Jadi ini kita melihat pembaharuan setelah pembacaan firman Tuhan. Jadi selalu baca firman Tuhan baru bisa ada pembaharuan. Kalau nggak ada firman Tuhan, kayak mana pembaharuan? Apa pedomannya? Apa dasarnya? Tapi kalau adalah firman Tuhan ini terus dibaca, maka pasti ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki, yang mana perlu ditata. Ini semua bisa diperbaiki. Maka kalau ada jemaat gak pernah baca firman Tuhan, mau berubah, gak ada itu. Apa dasar perubahannya? Tapi kalau ada firman Tuhan itulah menjadi dasar. Firman Tuhan itulah menjadi pedoman. Dengan tadi diingatkan lagi bahwa Tuhan tidak mengizinkan mereka dikutuki, tapi Tuhan mau mereka diberkati. Tentu dengan begitu mereka tidak takut untuk apa? Untuk membawa korban-korban persembahan itu kepada Tuhan, karena mereka tahu Tuhan yang akan memberkati mereka. Terus bagian kedua di sini yang dikuduskan adalah tentang Sabat. Mari kita lihat ayat 17-18. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota kita? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu, kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa dari anak buahku di situ, di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka. Katanya, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Jadi pengudusan hari Sabat. Tidak ada lagi orang Israel yang
panen pada hari Sabat. Tidak lagi ada orang Israel yang jualan. Dan tidak boleh orang luar, entah orang Tirus, orang dari daerah lain, membawa muatan barang-barang masuk ke Yerusalem untuk berjualan. Jadi baik orang Israel sendiri, baik orang dari luar, ya, mereka betul-betul ya memberlakukan Sabat, sehingga tidak ada ya hari Sabat itu tidak dikuduskan. Tidak ada orang yang bekerja berjualan pada hari Sabat. Ya, yang ketiga itu ayat yang ke-26. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Iya. Jadi yang ketiga adalah pembaruan dalam hal pernikahan. Jadi sudah sempat banyak perkawinan campuran antara orang Israel dengan orang Asdod, sehingga anak-anaknya tidak lagi berbahasa bahasa yang digunakan orang Israel, tapi berbahasa yang asing. Iya, dan ini juga dikuduskan. Mereka memisahkan diri dari semua yang asing. Kita tahu bahwa orang asing kalau mereka percaya kepada Allah Israel, ya bisa. Ya, tetapi mereka tidak lagi memakai kebiasaan asing ketika mereka sudah menjadi bagian dari orang yang beriman kepada beriman kepada Allah Israel. Jadi menjadi persyaratan untuk mengambil istri bagi anak-anak mereka. Jangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Ya, dan mereka juga tidak memberikan anak-anak mereka kepada orang-orang asing, kepada bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah Israel. Jadi di sini kita lihat suatu pengudusan kembali. Bahkan ada di antara orang itu yang diusir, ya. Iya. Jadi kita melihat di sini, ini bukan suatu pembaharuan yang mudah. Iya, karena ini menyangkut pernikahan, ya, menyangkut ya pernikahan anak-anak mereka. Iya, pada ayat yang 28 dikatakan seorang dari anak Yoyada. Yoyada ini imam besar loh, bin Eliasib, berarti ini anak keturunan Eliasib, ada namanya Yoyada. Imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Karena orang ini memang memberontak. Orang ini memang tidak mau. Iya, waktu tembok Yerusalem saja dibangun, mereka sudah tidak setuju dan membuat keributan-keributan besar. Iya, tapi inilah kenapa imam besar bisa menikahkan anaknya kepada orang Horoni ini tadi. Kenapa bisa sampai seperti itu? Demikianlah rusaknya moral bangsa Israel, ya, sebelum Nehemia datang. Jadi kita tahu ketika sebelum pembuangan memang sudah rusak. Iya, dan di pembuangan pun tidak menguduskan seluruhnya. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka juga mau seperti itu. Mereka tidak mau ditebus Tuhan, dipisahkan untuk hidup bagi Tuhan, untuk memiliki cara hidup yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kutuk tidak pernah berubah menjadi berkat. Kalau cara hidup kita
masih tetap cara hidup di bawah kutuk. Tidak bisa. Itulah sebabnya suatu perubahan yang radikal harus terjadi di tengah-tengah bangsa ini jikalau mereka sungguh mau diberkati oleh Tuhan. Iman yang tanggung-tanggung ini tak menghasilkan apapun. Tidak menghasilkan apapun. Apalagi kalau kaki kita berjejak di dua tempat. Satu tempat maunya ke Tuhan, satu tempat lagi maunya semua dunia. Orang seperti ini adalah orang yang tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Orang yang mendua hati tidak mungkin dikenan oleh Tuhan. Iya, jadi bagaimana ini ya? Iya, seperti itu. Itulah sebabnya jikalau kita dulu pernah sebelum mengenal Tuhan, menikah tidak di dalam Tuhan. Ya, maka setelah kita mendengar firman Tuhan, mari hidup dalam firman Tuhan. Pasangan-pasangan yang belum dalam firman Tuhan, apakah engkau mau memiliki anak-anak yang terkutuk? Mengapa engkau tidak bertobat? Mengapa tidak kembali kepada Tuhan? Tidak ada orang tua yang ingin anaknya terkutuk terus. Tapi tanpa pernah dibersihkan, tanpa pernah dibaharui, tidak mungkin. Kutuk itu tidak lagi ada. Tidak mungkin kutuk sudah berubah menjadi berkat. Tuhan akan memberi berkat. Tidak bisa kalau tidak terjadi pembaharuan. Menjadi seorang Nehemia tidak mudah. Banyak orang akan melawannya. Dan diantaranya bisa para pemuka dan para penguasa. Tapi takutkah Nehemia? Dia tidak takut karena dia tahu. Dia telah melakukan apa yang benar. Makanya 4 kali dalam nats ini dia berdoa, Tuhan ingatlah apa yang telah kulakukan bagimu demi kesejahteraanku. Tuhan ingatlah apa yang telah kukerjakan bagimu. Karena dia percaya kalau dia melakukan semua itu untuk Tuhan, maka hanya Tuhanlah tempat perlindungannya. Hanya Tuhanlah Allah yang akan menjagai dia dari semua panah api musuh, dari panah api si jahat. Masih ingat ketika pembangunan tembok itu dikirim orang menyelundup ke dalam untuk membunuh. Tapi dia bisa mendapat info tentang hal itu sehingga dia sudah menyiapkan orang-orang untuk berjaga-jaga di posisi yang terlihat. Supaya orang yang mau masuk menyadari bahwa Nehemia sudah mencium cara strategi yang mereka pakai. Jadi dengan pelbagai cara Tuhan menolong Nehemia. Saudara-saudara, hari ini mari kita merenungkan kembali. Kutuk tidak akan Tuhan ubah menjadi berkat kalau hidup kita masih hidup dalam cara hidup orang-orang yang terkutuk. Tidak bisa. Kalau kita tidak mau terus di bawah kutuk, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa melepaskan kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang sekalipun orang mengutuki, merencanakan untuk mengutuki, tapi Tuhan menghalangi. Sehingga seluruh berkat yang seharusnya sampai, bisa sampai. Mari kita renungkan kembali, karena saya waktu di sidang raya itu menggumulkan Tuhan, saya tidak punya banyak waktu untuk menggumulkan firman Tuhan untuk khotbah minggu. Berilah saya perkataanmu di waktu saya istirahat. Karena acara di sana jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Saya bukan peserta yang patuh.
saya selalu lebih dulu masuk ke kamar. Tidak mungkin saya sampai jam 11 malam, kaki saya sudah bengkak. Bayangkan dari jam 7 sampai 11 malam gantung kaki terus. Gak usah yang sakit, yang sehat pun iya turun semua darahnya ke bawah itu. Turun. Jadi saya selalu lebih awal. Saya lihat jam kalau udah menjelang jam-jam 9 ke atas sudah antar saya ke kamar. Nanti saya sudah diantar, saya suruh balik dia. Balik aja kamu ke sana ikut dengan mereka gitu. Kadang-kadang dia pun sudah ikut terkantuk-kantuk kan. Aku ikutlah dengan ibu. Tio lah peserta setia sampai jam 11. Tiap malam mewakili GKMI kasih anugerah. Karena kalau enggak meja kita kosong. Satu meja itu kita saja di situ. Jadi kalau tiga-tiganya enggak ada langsung nampak kemana lari. Sementara plakat gerejanya kan ada di situ, GKMI kasih anugerah. Itu kan langsung ketahuan, GKMI kasih anugerah hilang semua kan gitu. Jadi Ibu Tio yang terus di situ sampai kalau jam 11 selesai sampai jam 11 lah di situ. Kalau lewat ya lewat lah. Iya. Kalau hari pertama itu saya rasa banyak mengantuk karena dari Jepara mereka berangkat jam 9, dari Semarang berangkat jam 9 malam. Sampai di Jepara itu jam 12 atau 12.30 pagi. Iya, tengah malam. Besok acaranya sudah mulai. Iya, jadi season pertama itu saya rasa banyak amin semua itu. Karena tibanya sudah 12:30, belum lagi mandi. Kalau masih mandi. Ya kan, dan pagi-pagi jam 7 sudah sarapan. Olahraga pagi hari pertama enggak ada, leong semua. Hari kedua masih ada orang gerak-gerak ya kan, hari ketiga masih ada lomba lari. Walaupun jam 11 juga selesai masih ada lagi yang berlari keliling itu, spot. Iya, ada kolam di dalam, saya enggak tahu kenapa enggak ada yang masuk. Iya, kurasa kedinginan semua atau bagaimana, enggak tahulah. Iya, jadi mari kita kembali. Tidak mungkin kutuk berubah menjadi berkat kalau tidak ada pembaharuan. Pembaharuan harus dimulai dari firman Tuhan yang dibaca. Ya, dimulai dengan firman Tuhan yang diperdengarkan. Iya, supaya ketika firman Tuhan diperdengarkan, iman itu tumbuh. Iman itu menjadi kuat. Menjadi percaya kepada Tuhan penuh. Tidak lagi sanksi. Ya, bukan soal pengampunan dosa saja tidak sanksi, sorga tidak sanksi. Tentang hidup di dunia ini pun tidak ada kesangsian. Karena Allah yang besar itu tadi adalah Allah yang memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Tidak mungkin tadi orang melakukan sesuatu ya, yang jahat kepada mereka. Pemagaran Tuhan ada. Semua pagar dibuka hanya karena mereka tidak lagi hormat kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa. Sehingga semua pagar dibuka. Sehingga musuh bangsa-bangsa lain datang mengalahkan. Dan bukan saja mengalahkan. Mengambil seluruh harta, menjarah. Membawa mereka ke negeri mereka sebagai budak. Pembaharuan mulai dari pembacaan firman Tuhan. Jadi saya berharap tidak ada lagi kita yang lalai baca firman Tuhan tiap hari. Tiap hari harus baca. Soal panjang atau pendek tidak harus selalu satu pasal. Iya, satu perikop atau beberapa ayat saja. 5 ayat saja pun tidak apa-apa. Jangan bilang tidak ada waktu. Iya, jangan sempat. Tuhan juga bilang, aku juga gak ada waktu. Karena kan Tuhan juga bilang gitu kan, berkatilah aku Tuhan, sorry ya, masih lebih banyak yang lain yang bisa aku berkati. Kamu tunggu dulu giliranmu. Iya kan? Iya. Jangan pernah lalai, tiap hari. Tiap hari, amin. Siapa yang sudah lakukan, angkat tangan dulu. Tiap hari.
Saya tidak bilang pagi atau malam, tapi tiap hari. Oh, enggak ada setengah pun. Nah, jadi kayak mana kita ini? Wajarlah kita makin miskin ini kalau gitu. Iya. Makin merosotlah kita ini di tengah zaman yang memang galau lagi kan. Iya. Krisis ekonomi menimpa dunia. Itu pun tak melekat sama Tuhan, lalu mau kamu dari mana lagi dapat berkat? Dari setan? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Ini zaman bukan zaman yang mudah. Ekonomi ini makin sulit. Walaupun saya heran juga, biaya pesawat 5 juta kok pesawat itu penuh terus. Itu aku bingung juga aku. Pesawat itu penuh terus. Aku udah kakiku cacat-cacat gini. Suruh jalan sampai ke belakang sana loh. Walaupun dapat di lorong. Tapi masih penuh semua. Saya lihat ke belakang sampai nomor 60 itu pesawat itu. Kursinya. Penuh semua. Jadi yang miskin itu di mana pikirku pula. Atau semua yang di atas itu kecuali kami gitu ya. Orang-orang kaya semua gitu. Iya. Jadi penuh semua. Baik ketika pergi, nggak ada kayaknya kursi kosong satu pun. Pulang pun 2 penerbangan kan sambung ya. Connecting flight di Jakarta. Semua penuh semua. Itu pesawat mahal bukan pesawat murah. Karena waktu itu kami belum ngerti tekniknya membawa kursi listrik. Kursi ibu yang listrik ini. Supaya saya bisa tidak ditolong ya. Saya bisa jalan sendiri sampai ke pesawat, ya. Baru dari pesawat nanti kan jauh kali. Syukur kali ada kursi listrik ini, iya, kursi wheelchair. Karena dari Semarang itu kita turun nggak ada orang yang menolong. Itu berapa jauh itu keluar. Bandaranya bukan bandara kecil dulu, sekarang udah bandara yang luas sekali. Sudah bandara internasional itu. Jadi kita kalau jalan keluar yang kaki-kaki yang bagus saja ya 25 menit gak kemana itu. Ya jadi kalau ibu mau berapa jam mau jalan kalau itu. Gak sampai-sampailah kami. Dengan adanya ini naik jeng udah sampai. Ya bersamaan waktunya sampai. Pembaharuan dimulai dari firman Tuhan. Kutuk bisa berubah menjadi diberkati Tuhan kita. Iya, kalau apa? Kalau sungguh hati kita sudah kembali mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan kita bersedia dibaharui. Dibaharui. Bait Allah itu bukan lagi gedung saja ya. Gedung ini pun perlu juga dijaga. Perlu juga dicat entah 10 tahun sekali aku enggak tahu lah. Tapi tubuh kita adalah bait Allah, di mana Allah berkenan tinggal. Kalau ini tidak dibaharui, bagaimana? Iya, di sana kami mendengar berita buruk juga ada beberapa. Ada pendeta yang selingkuh dengan pemain musik. Jadi kalau yang kayak gini-gini dengar kayak mana lah itu ya kan? Rohani seperti apa itu? Iya, jadi disuruhlah pergi. Tapi pemain musiknya kok nggak dipecat? Enggak, maksudku aturannya enggak boleh lagi melayani dulu dong. Harus ada sanksi dulu sementara waktu. Memang susah sekarang ini. Kalau kita buat sanksi pindah dia gereja lain. Di gereja lain dia dipakai lagi. Udah ngeri dunia di mana kita hidup hari ini. Iya, jadi terjadi seperti itu. Keluar, ganti yang lain. Ganti yang lain persaingan antar hamba Tuhan. Wah. Saya melihat itu serem saya. Kok gereja sudah seperti dunia gitu. Ada yang seperti itu, jangan anggap semua seperti itu. 1-2-nya itu. Tapi sering 1-2 ini kita lihat kali, maunya nggak usah dilihat-lihat itu ya. Yang baik-baik itu aja yang dilihat ya. Iya, tapi itu semacam warning. Ini zaman edan. Hamba Tuhan juga harus memelihara diri. Letak itu semua harus letak. Ya, jangan mencemarkan tempat tidur. Majelis-majelis juga seperti itu. Yang sering keluar kota ini hati-hati. Ya, harus sadar kamu itu orang percaya. Kamu itu punya pasangan, punya suami bagi yang perempuan, punya
istri bagi yang laki-laki itu punya anak-anak. Iya. Ini harus betul-betul, iya. Dan ada beberapa kasus di sana jemaat kan antara pendeta kan cerita-cerita gitu. Jemaat ini banyak cerai. Iya, jadi aduh saya bilang inilah kayak mana rohani seperti ini. Bagaimanalah gereja diberkati kalau pencemaran itu ada. Iya, maka mari kita dikuduskan dari segala pencemaran. Pencemaran pikiran, pencemaran hati, pencemaran tempat tidur, pencemaran tadi penggunaan rumah Allah, pencemaran pernikahan, ya. Jangan kasih anak kita kepada orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Daripada tidak kawin ya sudah ambil siapa saja. Nanti kan bisa diajari. Iya kalau kamu terajar rindu, kalau enggak anak itu yang ditarik. Terakhir anak itu pun udah pula lah dia ya kepada yang lain. Iya, ini memang pergumulan yang berat. Tapi apapun cerita kita, kalau firman Tuhan tetap diperdengarkan. Kalau ada hati yang terbuka terhadap Injil, terhadap firman Tuhan, kiranya Tuhan menjagai kita dari segala hal yang akan merusakkan kita dan merusakkan generasi anak-anak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anak-anak kita ini tanpa firman Tuhan bagaimana? Iya, bagaimana nanti dia? Maka jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah, jangan gak ke gereja. Kalau ada kategorial bapak-bapak, usahakan hadir. Kalau ada ibu-ibu, usahakan hadir. Pemuda, usahakan hadir di pemuda. Adanya gunanya itu memagari kita, menjagai kita. Kalau tidak kita akan ditarik. Kita akan ditarik. Dunia akan menarik kita. Dan karena tidak ada firman Tuhan, tidak ada persekutuan orang percaya, kita akan diseret. Sehingga semakin jauh. Sadar atau tidak sadar, ya, mundur sedikit, mundur lebih jauh, mundur lebih jauh. Terakhir menjamah dunia, terakhir diterkam dunia. Inilah yang akan terjadi. Berat memang, ya, kalau kita sungguh mau berjuang untuk kita dan untuk anak-anak kita. Tapi perjuangan ini bukan perjuangan yang sia-sia. Akan jauh lebih berat kalau anak-anak kita semua hilang. Akan jauh lebih berat lagi kalau anak-anak kita ini akhirnya nanti hidup bercampur. Ya, bercampur. Anak-anak kita ini nanti menjadi istri-istri, ya seperti Salomo dipengaruhi oleh istrinya. Salomo raja bijaksana, takut akan Tuhan lagi. Tapi karena kompromi di dalam hal ini, kita melihat apa yang terjadi pada dia. Hatinya dicondongkan kepada berhala-berhala istrinya. Itu yang terjadi. Ya, jadi mari kita berjuang. Kalau ada kasih kepada Tuhan, kalau ada kasih kepada anak-anak kita, kalau kita tidak mau tetap terkutuk, kalau kita mau mengubah nasib, mengubah kutuk menjadi berkat, tidak ada jalan lain selain sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh setelah kembali itu terus-menerus menjaga hubungan dengan Tuhan, terus-menerus bersedia dikoreksi, dibaharui, ya, oleh Tuhan. Supaya kalau sudah ada menyimpang sedikit, kita ditarik untuk kembali. Supaya ada kejatuhan, kita dihibur dan bisa diangkat untuk bangkit. Ya, supaya sungguh-sungguh kita berada dalam jalan Tuhan. Kiranya janji Tuhan kepada Abraham menjadi janji juga bagi kita. Bahwa Tuhan akan memberkati kita juga, ya, dengan berkat-berkat yang dari surga. Baik berkat rohani dan baik berkat jasmani yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau memunculkan seorang Nehemia yang berdiri tegak di tengah segala tekanan, di tengah segala ancaman, di tengah segala keadaan, karena kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada bangsa Israel. Dia justru rela meninggalkan kemuliaan di pekerjaannya untuk pergi ke tempat yang tidak enak. Tetapi Engkaulah Allah yang telah menyertai. Engkaulah Allah yang telah melindungi dari yang jahat. Engkaulah Allah yang telah memberkati sehingga pembangunan tembok Yerusalem dan perbaikan bait Allah itu bisa dilakukan. Engkaulah Allah yang menolong dia membawa hati bangsa itu kepada firman. Sehingga firman itu bisa terus menerus dibacakan, didengarkan. Dan orang-orang mulai dibaharui oleh Tuhan. Orang-orang Lewi kembali kepada tugasnya. Bait Allah difungsikan sebagaimana seharusnya. Hari Sabat dikuduskan. Pernikahan dikuduskan. Anak-anak kembali dibawa kepada Tuhan. Supaya anak-anak tidak menjadi anak-anak yang cemar, anak-anak yang terkutuk. Tapi supaya anak-anak itu juga boleh datang kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, bahkan seorang Moab pun seperti Rut bisa kembali. Yang sudah terkutuk bergenerasi-generasi. Tapi ketika dia beriman kepada Tuhan, bukankah Engkau mengubah kutuk itu juga menjadi berkat dalam hidupnya. Sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus secara lahiriah. Oh Tuhan, betapa Engkau sungguh baik. Betapa Engkau sungguh juga kudus. Betapa Engkau sungguh mulia. Dan kami sungguh-sungguh harus menghormati Tuhan dalam hidup kami. Inilah menjadi komitmen kami supaya tidak ada lagi di antara kami melalaikan firman Tuhan. Supaya setiap pribadi di dalam ruangan ini, kalau dia mau kutuk itu berubah menjadi berkat, dia harus keluar. Dia harus mendengar firman Tuhan dan datang kepada Tuhan dalam pertobatan yang sejati. Kami berdoa supaya ini menjadi keputusan hati kami untuk mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan seumur hidup kami. Kiranya Tuhan membaharui tiap-tiap keluarga yang ada di sini. Kiranya Tuhan juga membaharui kami, ya Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan juga membaharui seluruh majelis yang ada. Kiranya Tuhan membaharui seluruh umat. Kiranya Tuhan membaharui pernikahan-pernikahan yang tidak beres. Kiranya Tuhan membaharui dalam pekerjaan juga. Supaya kami menghususkan hari Sabat. Supaya kami tidak meninggalkan persekutuan. Dengan keyakinan bahwa Allah kami akan memelihara kami. Bahwa Allah kami akan mencukupkan kepada kami apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu tiap-tiap hari. Berkatilah Tuhan dengan berkat-berkat materi yang kami butuhkan. Baik untuk hidup kami, baik untuk anak-anak kami, baik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, baik untuk orang-orang yang miskin di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan. Janganlah kami kekurangan untuk ada yang terus bisa kami bagikan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke dunia nyata, di mana kami akan berhadapan dengan begitu banyak hal. Kiranya kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Allah, itu Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan
menolong kami semua sepanjang minggu ke depan ini. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.